kehidupan zahirnya manusia itu semua sudah dilarang oleh Allah SWT. Dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti itu akan nilainya manfaat ketika dijauhi dan akan menguatkan ibadahnya kepada Allah SWT. Yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik lagi dari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini di dalam hadis-hadis yang disandingkan dengan syarah yang membicarakan tentang suhuf Ibrahim, yang informasi tentang suhuf Ibrahim itu rata-rata kita tidak mengikuti. Maka syarah dari itu disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Hina sa'alahu an suhuf Ibrahim, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar tentang suhuf Ibrahim itu isinya apa sih? Suhuf itu jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Nabiullah Ibrahim ini tidak mendapatkan kitab suci, tapi hanya mendapatkan lembaran-lembaran. Karena bentuknya lembaran-lembaran, jumlahnya tidak banyak, isinya lebih simpel, lebih sederhana, mudah untuk diterapkan. Dan kehidupan pada saat itu belumlah sekomplek hari ini. Karena masa berlakunya suhuf itu ya masa kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Al-Quran dibuat setebal hari ini? 6.666 ayat. Karena masa pakai Al-Quran itu dari sejak Rasul sampai akhir zaman akan menjawab seluruh problem manusia setiap waktu, setiap zaman, setiap keadaan, dan tidak mengenal kadaluarsa. Maka dibuat agak banyak. Dituangkan lagi oleh Rasulullah dalam hadis, dikarenakan di dalamnya penguatan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan kepada beliau apa isi daripada suhuf, Rasulullah SAW menyebutkan kanat antalan kulluha. Isi daripada suhuf Ibrahim itu semuanya kantil. Karena kantil, maka untuk memahaminya butuh perenungan, butuh penghayatan, tidak bisa sekilas paham. Karena dia di antara yang tertulis di dalam lembaran itu adalah Ayyuhas Sultan Al-Maghrur, wahai para pemimpin yang tertipu. Siapa pemimpin yang tertipu? Jangan bayangkan dia adalah yang memimpin negara. Jangan bayangkan yang memimpin sebuah kerajaan. Jangan bayangkan yang memimpin sebuah wilayah. As-Sultan, pemimpin itu adalah setiap kita. Karena kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan akan yang kita pimpin. Al-Maghrur, tertipu karena rata-rata untuk konsekuen dengan amanah ini jarang. Kalau berebut, iya. Awalnya sebuah perebutan, akhirnya sebuah penyesalan, tidak lain itulah adalah ar-riyasah, kepemimpinan. Lam u'ifka litasmi'il amwala ba'duha ala ba'din. Aku tidak menciptakanmu di muka bumi dengan misi mengumpulkan harta, sehingga sebagian kalian dengan sebagian kalian saling berlomba banyak-banyakan harta. Dalam redaksi wasiat Allah kepada Rasulullah di saat Isra dan Mi'raj,
ini bukan untukmu, wahai Muhammad, tapi dunia ini adalah saranamu untuk mendapatkan akhirat yang sesungguhnya diperuntukkan bagi kamu. Diawali pembicaraan di dalam suhuf Ibrahim terkait dengan ini karena ada persoalan yang mendasar. Kalau kita ini salah di dalam memaknai tujuan hidup, maka alur selanjutnya pasti akan salah. Kenapa kita harus hidup? Ketika itu belum ada jawabannya, nanti akan mengikuti arus kebanyakan. Apa sih arus kebanyakan? Mengumpulkan harta. Allah mendefinisikan kehidupan ini sebagai laibun, walahun, wazinatun, watafafurun, watakaturun fil amwali wal aulad. Dunia itu adalah permainan. Dunia itu adalah senda gurau. Dunia itu adalah perhiasan. Dunia itu adalah saling berbangga-banggaan. Dunia itu adalah saling berlomba-lomba mengoleksi harta dan keturunan. Dan yang saling dibicarakan satu dengan yang lain selalu ini muncul ya, salingnya. Lama gak ketemu blok manggon di ngontrak apa wae dhewe. Omahmu piro, tumpahmu apa, bojomu piro, anakmu piro, saiki nang ndi, kerjamu nang ndi. Jarang kemudian kita ketemu pertanyaannya dengan ngaji, aneh. Ngaji ini seminggu piro, aneh. Langka. Karena memang sudah dikuasai demikian. Diingatkan kita dengan peringatan ini melalui suhuf Ibrahim yang dimuat di dalam hadis atas permintaan Abu Dhar kemudian sampai kepada kita, dikandung maksud agar kita betul-betul mewaspadai. Jangan sampai kita terjebak pada perputaran yang diikuti oleh kebanyakan mayoritas manusia. Berlomba-lomba untuk bisa membangun rumahnya di dunia, lupa untuk membangun rumahnya di akhirat. Kalau kita mau berpikir adil, mestinya berpikir dua-duanya. Andai kata tidak dua-duanya, salah satu. Kalau kita tidak berpikir ke arah ke sana, betul-betul tidak punya rumah. Dan Allah sudah terangkan semua bagaimana cara mendapatkan rumah di sana. Kalau pakai cara yang mudah, kalau kita mulai nyicil rumah di dunia, ya cicil pula yang sama rumah di akhirat. Yang tempoh hari kita sudah kisahkan. Yang nyicil semen 10, yang nyicil untuk rumah di akhirat semen 10, dititipkan ke masjid, dititipkan panti asuhan, dititipkan pondok pesantren, dititipkan kepada saudaranya, tak titipi semen 10 gelem ora. Nanggung terserah kono mungkin sedekah. Senang. Kalau tidak mau itu boleh man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di jannah. Orang yang memahami hadis ini banyak, tapi yang betul-betul mempraktekkan tidak banyak. Seringnya dipraktekkan nyumbang itu semen saksa sing dibayar di hotel. Aneh. Nyumbangnya itu paku sekilo, yang dibangunkan itu rumah
senilai dengan rumah ini. Kalau separuh bisa jadi di sana juga separuh rumah. Kalau seperempat juga seperempat rumah, sepersepuluh sepersepuluh rumah, seperseratus rumah. Kadang kita dilenakan oleh berpuas diri dengan amal yang menurut kita itu banyak dengan dikali lipatkan oleh Allah, kemudian tidak ada semangat untuk meningkatkan dan melebihkan dari itu. Kalau nggak mau pakai ini boleh pakai DP yang lain. Man sholat beliau siapa yang sholat dalam satu harinya itu 12 rakaat. 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Allah akan bangunkan rumah yang di sana. Betul ya, namanya DP kok. Jangan sampai telat dendong, bisa jadi digagalkan. Atau kalau tidak mau itu masih ada cara yang lain. Wahai malaikat, apakah engkau sudah mengambil kekasih hambaku ini, orang yang dicintai? Engkau sudah ambil, engkau sudah wafatkan. Bisa jadi orang yang dikasih itu adalah istrinya atau suaminya. Bisa jadi yang dikasih itu adalah anaknya. Bisa jadi yang lain. Sudah ya Allah. Bagaimana dia menerima? Dia memujimu ya Allah. Dia bersabar dan dia memujimu. Baik, bangunkan untuknya rumah di jannah dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Walakin ba'attuka litarudda anni taqwatal madlum fa inni la arudduha walau kanat min kafir. Aku tidak menciptakan kalian itu untuk mengumpulkan banyak-banyak harta yang akan saling berubah, tapi tujuan aku menciptakan kalian itu agar bisa menolak dariku setiap doa-doa orang yang terzalimi. Agak susah ini. Maksudnya apa? Cegah orang-orang yang terzalimi untuk berdoa kepada Allah. Nah, nyegahnya gimana? Ya jangan sampai dia terzalimi. Jangan sampai para pemimpin-pemimpin kita hari ini itu terzalimi karena sebab tidak ditaati, karena sebab tidak dihormati, padahal ngajaknya taat kepada Allah. Kalau dia pemimpin yang mengajak taat kepada Allah, sampai saking sedihnya dia diterzalimi, aku dipilih kok jadi pemimpin.